Kita menghindari orang-orang seperti Atta yang datang kalau ada kepentingan doang. Habis selesai kepentingannya dia nggak pernah datang lagi. Nggak datang, pernah dibalas. Di grup juga nggak pernah komen. Coba kayak kalian bayangin nih, seorang manusia gitu. Bukan cuma ditelanjangin badan, tapi ditelanjangin aibnya gitu. Dirinya ditelanjangin. Telanjangin bener-bener telanjang gitu. Bayangin, hidup dia di masa lalu ditelanjangin, di masa kini ditelanjangin, di masa depan pun ditelanjangin. Coba kalian bayangin kalau anak kalian, saudara kalian digituin gitu. Sakitnya, sakit banget. Juga aku baik-baik aja, katanya medianya aja mungkin pengen kita berantem katanya gitu. Karena aku baik-baik aja, aku cecetan, aku maaf-maafan malah kayak Mas minta maaf, oh enggak udah kelar kok Mas. Kami sedih dan kami dongkol ya. Belum selesai masalah sindir menyindir, sekarang mengungkit-ungkit masalah orang yang sudah almarhum. Aduh ampun, nggak tahu ya tujuannya apa sih Atta. Kamu tuh seorang yang banyak followernya loh, banyak dicintai kamu itu sayang. Kenapa mesti harus mengungkit-ungkit masalah yang lalu, apalagi ini sudah almarhum. Nggak baik loh menceritakan aib seseorang, apalagi sudah meninggal. Selayaknya orang yang sudah meninggal itu didoakan, dikenang hal-hal yang baiknya, bukan hal-hal yang buruk gitu. Nah seharusnya kan Atta ini menjadi figur yang harus kita contoh gitu ya, karena kan pertama dia seorang konten kreator yang sangat kreatif, juga mempunyai harta yang banyak, mempunyai follower yang cukup banyak. Dia pun juga taat beribadah, juga sudah ke haji dan sebagainya. Seharusnya menjadi benar-benar menjadi panutan gitu untuk semua followernya. Jangan seperti ini mengungkit-ungkit atau membicarakan orang, jadi kayaknya kesannya kamu tuh childish gitu ya. Tahu nggak childish itu apa? Sifat kekanak-kanakan. Atta Halilintar kehilangan banyak followers usai mengungkit masa lalu mendiang Vanessa Angel dan Febri Andriansyah atau dikenal sebagai Bibi. Atta Halilintar mengunggah ulang sentilan warganet soal isu Vanessa Angel hamil duluan. Unggahan tersebut membuat suami Aurel Hermansyah tersebut ramai dicibir. Banyak yang menyayangkan sikap Atta karena dianggap kurang bersimpati, apalagi karena Vanessa dan suaminya, Bibi Andriansyah, sudah meninggal dunia. Akibat mengungkit masa lalu Vanessa, kini sikap Atta yang kurang sopan di masa lalu juga diungkit artis senior Darius Sinathrya. Darius mengungkap bahwa Atta pantas untuk dijauhi karena hanya mendekati orang ketika butuh saja. Setelah tidak butuh, Atta tidak akan datang lagi. Kita menghindari orang-orang seperti Atta yang datang kalau ada kepentingan doang. Jadi kemarin Atta Halilintar itu pergi ke Mekah nggak digundulin rambutnya. Kalau video ini tembus 100 like dan 1 juta penonton, saya bakal gundulin rambut saya. Saya nggak bisa juga mengomentari kalau hal-hal yang tidak jelas ya, yang tidak pasti ya, kurang tepat juga. Nanti takutnya kemana lagi arahnya. Harus ya saya rasa harus kalian tanyakan ke dia terlebih dahulu. Kalau memang pasti perkataannya seperti itu atau bagaimana, saya baru bisa mengomentari. Kalau enggak itu kurang tepat juga ya. Kenapa? Jadinya nanti saya seuzon jadi. Saya kan belum pernah mendengarkan dia, apakah dia pernah menyampaikan statement seperti itu. Itu kan bukan dia yang menyampaikan kan? Dia yang menyampaikan atau bagaimana? Kalau dia menyampaikan itu memang kurang pas, tapi kan bukan dia yang menyampaikan kan. Saya kurang paham juga saya maksudnya itu menyinggungnya itu bagaimana. Apakah dia yang membuat dia memposting kata-kata seperti itu atau dia hanya make-up ke kata-kata orang lain atau bagaimana kan? Atta Halilintar rupanya juga ditegur oleh para artis senior karena sikapnya yang menyinggung perasaan keluarga Vanessa dan Bibi karena mengungkit masa lalu mereka. Lalu bagaimana pendapat dari Prof Bambang terkait sikap Atta yang mengungkit masa lalu Vanessa dan Bibi? Benarkah sikap Atta itu tak pantas dilakukan karena tak ada gunanya mengungkit masa lalu orang yang sudah meninggal? Bisa komen tentang hal itu mungkin bisa ditanyakan kepada keluarga dekatnya ya. Untuk itu saya no comment masalah ambil di luar nikah, masalah ini dan itu sebagainya mungkin sudah dibahas
beberapa tahun lalu dan nggak perlu diulang-ulang menurut saya. Ya baiknya kita tinggal mendoakan saja semoga dia dan almarhum suaminya di sana tentram, tenang dalam kasih sayang Tuhan. Nggak perlu diperdebatkan sesuatu yang sudah meninggal, mau diapain, mau dibahas berkali-kali, toh tidak akan ada akhirnya kalau kita sendiri yang hari ini yang hidup tidak menyikapi dan tidak menginsafi sebagai sebuah pelajaran berharga dari Tuhan tentunya untuk kita meniti hidup lebih baik lagi selama di dunia ini. Tidak ada baiknya menceritakan seseorang yang sudah almarhum. Itu aja sih yang harus digarisbawahi. Lagian juga nggak ada hak kamu untuk mengungkit masalah atau pribadi orang lain gitu loh. Yang berhak itu adalah keluarganya, orang tuanya. Kamu mau mengingatkan apa? Ke halayak ramai itu mau mengingatkan seperti apa maksudnya? Kan nggak ada tuh gitu loh. Esensinya itu nggak masuk gitu loh, tak? Ya, jadi sekali lagi nggak usah urusin orang lain deh. Saya berbicara di sini diminta untuk berbicara, yaitu memberikan tanggapan. Namun saya secara formal saya kurang nggak suka saya gitu. Ya lebih baik ya begini aja, informal aja. Yang jelas apa yang saya sampaikan itu merupakan edukasi yang baik untuk kalian semua. Tidak baik membicarakan hal buruk kepada orang lain apalagi diposting, ya. Kasihan tuh Pak siapa namanya bapaknya Bibi. Ya saya menyayangkan tidak, mengomentari juga tidak, tapi yang jelas lebih baik kita mendoakan semoga dia di sana beserta almarhum suaminya tenang, damai dalam kasih sayang Tuhan. Kalau aku yakin nggak mungkin mereka maksudnya mau nyindir siapa-siapa, menurut aku harusnya sih nggak gitu ya. Mungkin ada salah paham atau gimana, aku nggak ngerti juga, belum ngobrol juga. Itu udah dijelasin fitnah tadi. Tapi kalau menurut aku Aurel sama Abang harusnya nggak punya sikap atau sifat yang seperti itu sih. Menurut aku ya, saya bukan karena aku orang tuanya. Selain itu, Dodi, ayah Vanessa kembali membahas tentang pernikahan putrinya, mendiang Vanessa Angel dengan mendiang Febri Andriansyah beberapa tahun lalu. Dodi mengungkap bahwa sejak awal pernikahan, pihak keluarga mendiang Febri Andriansyah yang tidak datang ke pihaknya dan melamar secara resmi putranya di hadapan Dodi.